Shalom, selamat malam, selamat sahabat untuk kita semua, terlebih khusus pemirsa yang sedang menyaksikan acara ini. Perkenalkan, nama saya Ali Jailao. Saat ini saya rindu membagikan akan pengalaman rohani, khususnya mengenai jawaban doa. Saat ini saya sedang menjadi tenaga sukarelawan di Papua, khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan sebagai guru dan seorang perawat. Puji Tuhan, Tuhan memberikan jawaban doa tepat pada waktunya. Tahun 2023 awal, ketika kami mau melanjutkan pelayanan kami di daerah Membramo, tahun 2022 saya sudah pernah melayani di sana, dan di tahun 2023 saya rindu untuk pergi ke tempat lain untuk menjadi seorang tenaga sukarelawan. Tapi saya kasih tahu di pimpinan bahwa saya rindu untuk pergi ke tempat lain, tapi mereka tidak respon. Mereka rindu untuk saya kembali ke tempat pelayanan saya sebelumnya. Dan saya berdoa, Tuhan, kalau Tuhan izinkan saya ke sana, Tuhan tolong pakai saya untuk menjadi berkat buat orang-orang di sana. Tepat pada tanggal 1 Maret 2023, akhirnya saya dan teman-teman pergi ke tempat pelayanan kami di daerah Membramo. Kami menjalani pelayanan di sana di bidang pendidikan dan kesehatan. Pada saat kami datang, kami bergumul dengan air. Karena kami hanya bergantung dengan air hujan untuk memenuhi kebutuhan hidup kami sehari-hari. Dan ketika kami bergumul, kami doakan Tuhan, tolong bantu kami berikan air hujan. Tuhan jawab tepat pada waktunya. Dan ketika kami berdoa Tuhan, karena sungai jauh, butuh 15 menit untuk pergi ke sungai, untuk cuci baju, ambil air. Kami berdoa Tuhan, kami mau gali sumur, Tuhan tolong bantu supaya sumur yang kami gali bisa dapat air. Dan ternyata Tuhan jawab punya doa. Ketika kami gali sumur, kami gali, ternyata ada mata air yang muncul, dan puji Tuhan, itu air banyak sekali muncul, dan walaupun air itu tetap masih coklat kita, tapi sudah sangat membantu akan kebutuhan kami dalam hal segi mau cuci baju, cuci piring, dan untuk keperluan sehari-harinya. Tuhan sangat baik, Tuhan memberikan air hujan tepat pada waktunya dan kebutuhan kami. Tanggal 12 Maret, ketika kami sudah lebih 1 minggu, ada suatu kejadian yang terjadi, di mana orang-orang, terlebih khusus masyarakat di sana, anak-anak, mereka mendapat sakit. Bukan hanya satu anak-anak, tapi banyak sekali anak-anak yang datang untuk berobat di rumah kami. Saya sendiri sebagai seorang perawat, dan saudara-saudara tahu, kurang lebih 1 bulan kami berada di sana, sudah lebih dari 200 bahkan 300 orang anak-anak yang datang berobat untuk meminta pertolongan kepada kami. Mereka itu mendapat suatu wabah yang saya pikir itu adalah campak, di mana mereka punya mata merah, batuk, flu, susah bernafas, mereka demam tinggi, dan saya berdoa, Tuhan, apa yang saya harus perbuat? Tuhan, apa yang saya harus lakukan? Obat mulai habis, Tuhan tolong bantu berikan hikmat kepada kami, kepada saya untuk dapat menolong mereka. Dan setiap hari banyak anak-anak yang datang berobat karena sakit. Dan stok obat kami mulai habis. Dan saya berdoa, Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Stok obat kami sudah mulai habis. Dan ada suatu bisikan bahwa saya harus hubungi teman-teman saya. Ada salah satu teman saya, dia itu tugas di kabupaten di daerah Membramo. Dia itu orang pemerintahan. Jadi saya hubungi dia, kasih tahu bahwa di desa ini sedang ada terjadi wabah, di mana banyak anak-anak yang sedang sakit. Dan ketika saya kasih tahu dia, di teman saya punya teman, kasih tahu di pemerintah bahwa di salah satu kampung sedang ada terjadi wabah virus yang menyerang akan anak-anak. Dan saudara-saudara tahu, dulunya tahun 2022 kami mau bekerja sama dengan pemerintah sangat susah, karena pemerintah bilang harus bikin inilah, bikin itulah, untuk supaya ada kerjasama yang baik. Dan
Ketika kami minta obat tahun 2022 belum direspon. Dan tahun 2023 Tuhan membantu kami. Kami tidak tahu bagaimana cara Tuhan membantu kami, mendengar doa kami, tapi yang kami percaya Tuhan kirim bantuan tepat pada waktunya. Tuhan kasih apa yang kami butuhkan tepat pada waktunya. Kami kasih tahu di dinas kesehatan, akhirnya direspon, akhirnya tim dari dinas kesehatan datang meninjau akan tempat pelayanan kami, orang-orang yang sakit yang kami rawat, dan dari situ ada kerjasama yang baik dengan mereka. Mereka katakan bahwa mereka akan kasih obat, mereka akan dukung pelayanan kami, mereka akan bantu kami dari segi obat-obatan untuk menunjang pelayanan kami di sini. Dan dulunya saya pikir 2022 sangat susah untuk mendapatkan obat, tapi 2023 banyak sekali berkat Tuhan yang kasih buat kami punya pelayanan dinas pendidikan bantu kasih obat. Dan bukan hanya itu, ketika kami melakukan bagian kami dengan setia, ternyata Tuhan tidak pernah meninggalkan, Tuhan tidak pernah tutup mata. Kami bergumul dengan sekolah, kami bergumul dengan izin, kami bergumul dengan NPSN sekolah kami, dengan data-data siswa kami. Ketika 2022 kami menghadapi dinas pendidikan, belum ada respon yang baik tentang soal kami. Tapi kami jalani saja, kami terus doakan, kami terus gumuli, dan saudara-saudara tahu, hal yang tak pernah saya pikirkan, hal yang tak pernah terlintas di pikiran saya. Ini orang-orang dari dinas kesehatan yang mereka melihat pelayanan kami, mereka kasih tahu di kami bahwa kami akan rekam aktivitas sekolah kalian, nanti mereka akan bantu fasilitasi kami untuk menghadap dinas pendidikan untuk mengurus izin sekolah. Dan saudara-saudara tahu, 1 minggu kemudian ketika mereka kembali ke kabupaten, kami siapkan berkas-berkas dan datanya, kami bawa ke dinas kesehatan. Puji Tuhan, 2 minggu kemudian, surat-surat atau berkas-berkas kami sudah direspon, bahkan sudah ada nomor, bahkan sudah ada izin operasional. Tuhan sangat baik. Kami tidak melakukan banyak, kami tidak melakukan sesuatu hal yang besar. Kami hanya diam-diam saja, tapi ternyata Tuhan bekerja. Ketika surat NPSN kami, nomor izin operasional kami sudah keluar, kami bergumul lagi dengan mendapatkan NPSN sekolah. 2 minggu kemudian lagi Tuhan jawab kami punya doa. Izin atau nomor NPSN sekolah kami sudah keluar. Bahkan tidak sampai di situ Tuhan bekerja, saudara-saudara. Izin operasional sudah keluar, NPSN sudah ada, bahkan data Dapodik kami, puji Tuhan, anak-anak sekarang sudah terdaftar. Kurang lebih hampir ada 100 anak yang dia punya nama sudah terdaftar di data pokok pendidikan sekolah atau Dapodik. Tuhan bekerja dengan caranya Tuhan. Tuhan jawab dong punya doa di waktunya Tuhan. Kami tidak berusaha apa-apa, tapi Tuhan jawab di waktunya Tuhan. Bahkan ketika kami bergumul dengan ruangan sekolah kami itu belum permanen, hanya terbuat dari terpal segi permanen. Dan ketika kami rindu ada bangunan sekolah, saudara-saudara tahu, tahun ini Tuhan jawab semua apa yang kami doakan. Ada bangunan sekolah, bantuan dari pemerintah, yang pemerintah bangun untuk diserahkan kepada pihak yayasan kami. Kami tidak berbuat banyak, tetapi Tuhan yang melakukan. Kami melakukan bagian kami dengan setia, Tuhan akan melakukan bagian Tuhan dengan setia. Dan Tuhan sangat baik dalam kehidupan kami. Jadi saudara-saudara, ketika kita meminta sesuatu untuk menjadi berkat buat orang lain, Tuhan tidak akan katakan no. Ketika kita meminta sesuatu berkat untuk orang lain, Tuhan akan katakan yes. Artinya ketika kita meminta sesuatu untuk orang lain, Tuhan tidak akan tinggal diam. Tuhan akan kasih apa yang kita butuhkan di saat dan waktunya Tuhan. Mungkin hal yang saya alami, Tuhan, 1 tahun sudah berlalu, sekolah kami tidak berkembang, tidak ada bantuan obat-obatan. Tapi ketika kami terus doakan, ketika kami terus gumuli, Tuhan jawab di waktunya. Kami tidak buat apa-apa, tapi Tuhan biarlah melalui kesaksian, pengalaman iman, melalui jawaban-jawaban doa dari Tuhan yang saya bisa dapat bagikan buat pemirsa, bisa menjadi kekuatan bagi kita semua untuk tetap terus berdoa.
Karena Matius 21 ayat 22 mengatakan, dan apa saja yang kamu minta dalam doa, dengan penuh kepercayaan, maka kamu akan menerimanya. Kalau kita minta, kita harus percaya bahwa Tuhan akan berikan di waktunya Tuhan. Kalau kita sudah, walaupun perbuatan besar, kita minta tapi kita tidak mempunyai iman, tidak percaya, Tuhan tidak akan menjawab. Tapi hal sekecil pun yang kita minta, kalau imannya mau percaya, pasti Tuhan akan berikan di waktu Tuhan. Di waktunya Tuhan, bukan waktunya kita. Mari kita terus berdoa, mari kita terus bergantung kepada Tuhan. Mungkin tidak ada jawaban, tidak ada jalan, tapi percayalah, Tuhan akan buka jalan, Tuhan akan berikan solusi ketika kita ada masalah, ada pergumulan. Biarlah kesaksian ini dapat menjadi kekuatan bagi kita, lebih hari, lebih bergantung, jadikan Tuhan sebagai utama, dan jangan lupa untuk terus berdoa kepada